Sobat-sobat yang berada dimanapun berada, ketemu lagi ya dengan saya di channel Mbak Fiul yang selalu menyampaikan berbagai atau ragam hal dari pendidikan, literasi, kuliner, kemudian ya makan-makan, wisata-wisata, dan cerita-cerita unik maupun puisi-puisi yang sangat dapat dinikmati. Kali ini saya mencoba menalarkan sebuah berita yang saat ini sedang ramai dibahas dunia maya ataupun dunia sebenarnya. Karena beberapa minggu terakhir dunia pendidikan Indonesia kembali dibuat gempar dengan aksi perundungan yang dilakukan oleh beberapa siswa kepada temannya. Nah, sontak hal itu menjadi perbincangan publik karena pelakunya adalah siswa dari sekolah internasional, bahkan salah satu pelaku anak dari seorang public figure. Nah, itu adalah salah satu perundungan ya, dikatakan perundungan. Maka dalam hal ini untuk melawan perundungan di dalam suatu lingkungan sekolah bisa apa? Mungkin kita akan bahas satu persatu. Sekolah bisa apa nih ketika dalam lingkungan sekolah atau anak-anak didiknya yang melakukan perundungan atau bullying sesama temannya, yang tidak lain mereka itu awalnya dari berteman, kemudian melakukan perundungan ini dengan cara-cara yang kasar. Nah, yang tadi sudah saya katakan, beberapa minggu ini terjadilah perundungan, dan perundungan itu menjadi perbincangan publik yang karena konon ini dilakukan oleh murid-murid, siswa-siswa yang notabene berada di lingkungan sekolah internasional. Nah, jadi tadi lingkungan internasional, sekolah internasional, kemudian pelakunya adalah public figure. Namun tidak cukup sampai di situ, peristiwa perundungan yang terjadi di salah satu pesantren juga pernah terjadi hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Dari contoh kasus perundungan akhir-akhir ini terjadi, mungkin hanya sebagian kecil dari kasus lainnya yang terjadi di lembaga pendidikan. Nyatanya, ketika saya saat ini sedang menyampaikan beritanya, saya pun pernah mendengar dari rekan sesama guru bahwa perundungan itu masih sangat masif yang terjadi di sekolah baik di tingkat dasar, menengah maupun sekolah menengah atas. Indikator itu bisa dilihat dari adanya geng siswa di sekolah, tawuran atau perkelahian antar siswa, dan siswa mengalami perundungan verbal sehingga merasa terkucil di lingkungannya ketika dia bermain. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk melawan perundungan yang terjadi di lingkungannya. Dari beberapa obrolan dengan rekan-rekan guru, maka ada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mengatasi perundungan di sekolah. Baik, yang pertama, melakukan pemetaan potensi perundungan di sekolah. Langkah awal yang sekolah dapat terapkan dalam mengatasi perundungan adalah dengan pemetaan potensi perundungan yang terjadi. Selanjutnya, hal ini
dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk perundungan yang pernah terjadi atau potensi perundungan yang akan terjadi di sekolah. Maka, hasil pemetaan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai langkah mitigasi untuk menekan perundungan yang akan terjadi di sekolah. Mitigasi tersebut dapat berupa pembubaran geng di lingkungan sekolah dengan melakukan pengacakan kelas siswa. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menggandeng pihak luar seperti TNI, Polri, atau praktisi untuk memberikan edukasi terkait perundungan bagi siswa serta pembuatan moral bertema anti perundungan. Yang kedua, membentuk Satgas anti perundungan di sekolah. Nah, setelah memetakan potensi perundungan di sekolah, penting bagi sekolah untuk membuat satuan gugus tugas atau Satgas anti perundungan di sekolah. Satgas anti perundungan itu terdiri dari kepala sekolah sebagai pembina, praktisi sebagai pembimbing, guru sebagai pelaksana, dan siswa sebagai partner anti perundungan di sekolah. Tugas Satgas itu adalah melakukan sosialisasi terkait aktivitas perundungan dan dampaknya bagi siswa dan pembinaan terhadap pelaku dan korban perundungan di sekolah. Melalui Satgas anti perundungan, diharapkan sekolah memiliki instrumen yang menjadi garis depan untuk melawan aksi perundungan yang dilakukan oleh siswa. Ketiga, menyiapkan ruang khusus terkait kasus perundungan di sekolah. Kasus perundungan bisa saya katakan sebagai kasus luar biasa yang bisa terjadi di sekolah karena dampaknya bisa mempengaruhi mental, psikis, dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, perlu ruang khusus yang disiapkan sekolah dalam menghadapi kasus perundungan. Hal itu dilakukan agar pelaku perundungan merasa gentar ketika akan melakukan perundungan. Selain itu, ruang khusus terkait kasus perundungan perlu disediakan karena agar pelaku perundungan memahami bahwa apa yang dilakukannya bukanlah suatu hal yang biasa dan banyak membahayakan orang lain. Keempat, membuat aturan dan sanksi bagi pelaku perundungan di sekolah. Sekolah perlu membuat peraturan khusus terkait perilaku perundungan. Hal itu dilakukan agar memberi daya tekan bagi siswa bahwa perundungan adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan. Aturan atau sanksi tersebut bisa berupa teguran, hukuman sosial, skors, pemanggilan orang tua, hingga dikeluarkan. Aturan dan sanksi tersebut dibuat selain digunakan untuk mengedukasi siswa tentang perilaku perundungan, juga memberi efek gentar bagi siswa yang akan melakukan perundungan. 5. Mengkampanyekan anti perundungan kepada orang tua siswa. Selain melakukan pencegahan di sekolah, penting bagi sekolah untuk mengkampanyekan anti perundungan kepada orang tua siswa. Hal itu dilakukan dengan mengirimkan edukasi terkait perundungan melalui grup WhatsApp, forum paguyuban kelas yang dikomandoi oleh wali kelasnya. Kampanye perundungan itu dimaksud agar orang tua juga memiliki edukasi terkait perundungan dan dampaknya, sehingga bisa memberi nasihat kepada anaknya agar tidak melakukan perundungan di lingkungan sekolah atau luar sekolah. Yang keenam, menerapkan program yang meningkatkan kebersamaan siswa.
Nah, terakhir ini yang selalu bisa dilakukan oleh sekolah adalah membuat program yang mengeratkan kebersamaan siswa di sekolah. Hal itu bisa dilakukan dengan menggalakkan kegiatan yang memiliki sifat kolektif dan menguatkan kerjasama siswa. Misalnya, sholat berjamaah, gotong royong, bekerja secara kelompok, menyumbang siswa yang terkena musibah, berbagi makanan, atau berdoa bersama. Melalui program yang meningkatkan kebersamaan, siswa mampu mengikis rasa lebih tinggi atau senioritas dan mempopulerkan keberagaman individu siswa dengan saling empati, simpati, dan menghargai. Perundungan adalah lawan kita bersama, maka mari lawan perundungan di sekolah mulai diri sendiri sebagai guru dan menularkan kepada siswa serta warga sekolah. Semoga bermanfaat. Nah, hindari perundungan ya, karena akan fatal akibatnya. Oke, dadah.